cabut nyawanya sekarang. Apa kata Allah? Jangan wahai malaikat, bahwasanya aku menunggu tobatnya. Aku pengen menunggu tobatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini hari ini belajar mengusahakan atas iman kita. Sahabat digembleng para Rasulullah membimbing para sahabat 15 tahun, Pak. Masih kata Rasulullah disuruh jadidu imanakum. Perbarui iman kalian ya Rasulullah, ya sahabat-sahabat. Maka sahabat jawab, ila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami untuk memperbarui iman kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aktsiru min qouli la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kamu akan berjalan, kamu akan bahagia. Kalimat la ilaha illallah ini kata alim ulama kita, bukan kita zikir saja hadirlah seperti la ilaha illallah, la ilaha, bukan hati apa? Bagaimana kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan hadirin yang saudara kita yang luar sana. Bukan untuk diri kita saja, bahkan ahli keluarga kita pikirkan, tetangga kita, kampung kita, bahkan umat seluruh alam. Bagaimana satu ketika baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya, melihat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya Sayyidina Ibnu Abbas, dengan gerangan apa engkau termenung? Dengan gerangan apa engkau termenung? Sayyidina Ibnu Abbas katakan, ya Rasulullah, saya memikirkan, saya merenung memikirkan kehidupan setelah kematian. Maka Rasul menjawab, ya Sayyidina Ibnu Abbas, pikir kamu sesaat itu lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Maka berjalan lagi Rasulullah melihat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, mengapa engkau termenung? Maka Sayyidina Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, saya memikirkan ciptaan engkau, ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan seluruh isi dunia ini dengan kodrat iradatnya. Maka Rasulullah bersabda, ya Abu, tahun ibadah. Maka berjalan lagi bertemu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, mengapa engkau termenung? Apa yang kau pikirkan? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, saya memikirkan bagaimana seluruh umatmu ini selamat dari azab Allah dan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, dengan pikir kamu saat ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah harian. Bagaimana kita memikirkan bagaimana saudara kita ini jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, masya Allah, walaupun ilmu kita belum ada yang kita belajar, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun 1 ayat dia. Bagaimana umur kita pendek-pendek Pak, masya Allah. Ibadah kita pendek-pendek hadirin yang mulia. Umat Nabi ini lemah-lemah hadirin yang mulia. Tapi hadirin yang mulia, surga ini diharamkan sebelum umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meniru-niru saja ada hidupan Rasul dan para sahabat. Maka kita ini akan dibagikan mantasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, maka akan dibagikan dengan kaum tersebut. Bagaimana kita belajar Masya Allah. Ini dakwah ini perintah Allah, perintah Nabi. Kalau tidak perintah Allah, perintah Nabi, demi Allah kita tidak akan tinggalkan istri dan anak-anak kita hadirin. Karena ini perintah Allah, Pak. Perintah Nabi. Kita tinggalkan saudara harta, diri, waktu kita, bahkan istri dan anak kita untuk agama hadirin. Bukan kita tidak sayang hadirin ya, tapi kita belajar meluangkan harta diri waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah, masya Allah, sering disampaikan alim ulama kita meninggalkan 8 perkara apa? Masya Allah, anak kita, bapak kita, saudara kita, Pak, istri kita, keluarga kita, kemudian perniagaan kita hadirin dan rumah kediaman kita.
Kapan perkara? Bukan kita tidak sayang meninggalkan perkara tersebut. Ini perintah Allah, perintah Nabi. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli, dan lebih kamu sukai atau lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, wa jihadin fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disambung ayat dulu, hadis yang mulia, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka Allah memberikan keputusan hadis, memberikan faedah-faedah yang mulia. Bagaimana kita ini semuanya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan memberikan orang-orang yang fasik, Adrian. Bagaimana kita belajar meluangkan harta di waktu, minimal kita jangan mati hadir yang belah sebelum 4 bulan insyaallah. Saya niat untuk 4 bulan luar negeri ya Allah, masyaallah. Lebih niat insyaallah. Kita keluar kita belajar untuk meluangkan harta di waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Dengan kesempatan majelis kita sama-sama ditutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.